Konbanwa, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, namaku Ran Miyashita, seorang VTuber yang juga merangkap sebagai mama. Hari ini aku akan kembali membagikan informasi mengenai obat dan kesehatan sesuai dengan background, pendidikanku, dan pengalamanku sebagai seorang apoteker. Di episode sebelumnya, kita udah sama-sama belajar mengenai cara menyimpan obat yang baik dan benar. Nah, sekarang kalau ternyata kalian sudah menyimpan obat dengan baik dan benar, dan obatnya ternyata sudah sampai di tanggal kadaluarsa, atau ternyata obat yang kalian simpan itu ternyata memang sudah rusak, apa yang harus kita lakukan? Obat itu tentu saja harus dibuang. Tapi kita gak boleh membuang obat langsung seperti itu saja ke tempat sampah rumah tangga, atau justru buang obat yang bentuknya cairan langsung dibuang isiannya cur gitu ke tempat pembuangan air. Nggak boleh ya. Harus ada treatment tertentu. Kenapa sih Kak harus di treatment dulu? Gini. Mungkin nggak banyak yang tahu di antara kalian ya. Tapi ada oknum-oknum. Mereka tuh oknum yang tidak bertanggung jawab ya guys ya. Mereka itu dengan sengaja mengambil kembali obat yang kadaluarsa dan rusak tersebut dari tempat sampah, dan mereka olah atau kemas kembali untuk keuntungan mereka sendiri. Padahal udah jelas-jelas obat kadaluarsa dan obat rusak itu enggak memberikan efek terapi kepada obat yang orang yang meminumnya. Ya malah justru bisa menimbulkan efek samping. Ya bukannya sembuh, malah jadi sakit, nambah penyakitnya. Makanya kita sama-sama mencegah hal itu supaya tidak terjadi. Ya, emangnya kalau oknum itu suka ngapain sih Kak? Emang obatnya diapain sama mereka? Kok bisa mereka olah kembali terus mereka jual kembali? Iya, jadi sama mereka itu obatnya itu dibikin sebagai bahan baku obat palsu. Kalian sering denger kan di TV-TV gitu, ditemukan obat palsu gitu kan. Ya, jadi tulisannya obat A padahal isinya bukan obat A. Ya, terus obat yang kadaluarsa itu mereka kemas lagi tuh, terus dicetak tanggalnya itu seolah-olah masih bagus, masih belum lewat tanggal kadaluarsa, padahal obatnya sudah kadaluarsa atau sudah rusak gitu. Ya, kasus yang lebih sering ditemukan lagi adalah obat-obat yang tadi sudah kadaluarsa dan rusak tersebut, itu mereka ambil lagi, kemudian mereka campurkan ke dalam jamu-jamu yang mereka klaim punya efek-efek tertentu gitu. Kayak misalkan bisa menyembuhkan penyakit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, sampai Z gitu. Padahal itu cuma jamu gitu. Nah, itu patut dicurigai jamunya mengandung BKO ya guys ya, alias bahan kimia obat gitu. Dan bisa jadi BKO-nya itu bukan obat yang 100% obat aman gitu. Sangat mungkin sekali obat kadaluarsa dan obat rusak itu jadi bahan baku jamu-jamu yang ilegal ya gitu. Jadi daripada kita membahayakan orang lain ya karena membuang sampah obat dengan tidak benar, yuk mulai sekarang kita perbaiki cara kita membuang obat.
Caranya gimana sih Kak? Cara buang obat yang benar tuh. Nah, sebelum kalian tahu cara membuang obat yang baik dan benar tuh kayak gimana, kalian harus tahu dulu obat yang rusak dan kadaluarsa itu yang kayak gimana. Ya, intinya obat yang kadaluarsa itu adalah obat yang tanggal kadaluarsanya itu udah lewat dari tanggal dimana kita membaca label alias tanggal hari ini. Jadi kalau kalian lihat label obat terus tanggal kadaluarsanya ternyata 9 Juni 2022, udah lewat setahun ya dibanding hari ini gitu. Yaitu 9 Juni 2023, berarti ini obatnya sudah kadaluarsa. Nah, terus kalau obat yang rusak tuh kayak gimana sih Kak? Biasanya tuh nggak kelihatan dari tanggal kadaluarsanya, tapi obat yang rusak itu bakal ketahuan kalau kita sudah buka kemasan obatnya. Nah, contohnya nih ya, kalau untuk yang tablet, kalau kita buka tabletnya, buka kemasan plastiknya, si obatnya itu satu kayak lembek, basah, lengket gitu ya. Terus jadi bubuk obatnya ya. Sama di tabletnya tuh biasanya ada noda bintik-bintik. Nah, itu obatnya pasti udah rusak gitu. Yes. Kalau untuk yang kapsul itu biasanya cangkangnya tuh nempel sama si plastik obatnya. Ya, terus baunya sama warnanya juga udah berbeda. Untuk yang tablet juga sama ya. Biasanya kalau obatnya udah berubah warna terus kayak ada bau-bau aneh, ya itu berarti obatnya udah rusak. Kalau yang serbuk itu sama kayak tablet umumnya. Jadi warnanya udah berubah, baunya muncul bau yang aneh-aneh gitu. Terus lembab, memadat gitu kan, lengket, ada bintik-bintiknya. Nah, kalau untuk yang cairan biasanya sirup gitu ya, obat sirup. Nah, itu kalau kita keluarin isinya tuh kelihatan dia warnanya nggak jernih. Ya, satu. Yang kedua, kalau sirup itu jadinya mengental. Ya, atau kalau yang bentuknya emulsi atau suspensi, dia tuh jadinya ada endapan atau jadi memisah gitu. Jadi kayak ada dua lapisan gitu, yang atas sama yang bawah. Terus mau kita kocok sampai segimanapun si sirupnya itu lapisannya nggak kunjung menyatu. Nah, berarti udah rusak itu obatnya ya. Terus kalian cek biasanya obat yang rusak yang kemasannya cairan sirup-sirup gitu, itu biasanya wadahnya tuh berembun. Jadi kalau udah berembun, berubah warna, ada bau-bau aneh, nggak keruh lagi, terus ada endapan, ada dua lapisan fasa gitu ya, yang minyak sama air atau yang padatan sama airnya gitu. Ada kemasannya juga rusak, terus lengket-lengket gak jelas, nah itu berarti udah rusak obatnya. Kalau yang salep sama krim mirip-mirip sama cairan ya. Jadi ada dua berbeda lapisan si krimnya, jadi kayak pecah gitu. Terus warnanya juga berubah, kentalannya berubah. Terus kadang obat salep atau krim yang rusak itu dia bentuknya nggak lagi jadi salep, jadi padat gitu. Ya, terus lengket-lengket gak jelas juga. Nah, itu berarti udah rusak. Ya. Kalau yang injeksi mungkin kalian nggak terlalu familiar sih ya dengan produk farmasi yang injeksi alias yang disuntik gitu, karena kan itu pemakaian di rumah sakit ya. Nah, tapi nggak apa-apa, aku jelasin juga di sini. Kalau untuk injeksi itu mirip sama yang cairan. Jadi kalau dikocok tuh si larutannya nggak kunjung menyatu. Terus kemasannya si larutannya tuh nggak jernih, ada embunnya juga gitu. Terus obat injeksi itu kemasannya kalau udah rusak atau patah atau bengkok sedikit itu udah fix, nggak bisa dipakai sama sekali, harus
buang, karena namanya juga injeksi steril ya. Semua yang masuk ke dalam pembuluh darah itu harus steril. Kalau nggak bisa membahayakan nyawa gitu. Kalau untuk obat aerosol biasanya tuh inhaler kayak yang buat asma, kalian tahu kan ya? Nah, itu tanda obatnya rusak itu kalau wadahnya tuh udah penyok, rusak, berlubang gitu. Jadi itu harus segera dibuang karena bisa jadi udah nggak ada isinya. Iya. Kadaluarsa dan rusak. Gimana sekarang kita caranya membuang obat tersebut? Nah, sebelum kita men-treatment gitu ya, obat-obat yang akan kita buang, itu kita pisahin dulu tuh obat-obat yang boleh dibuang ke sampah rumah tangga atau dan obat yang nggak boleh dibuang sembarangan. Ya, obat yang nggak boleh dibuang sembarangan tuh obat kayak apa sih, Kak? Ada 3 kategori. Yang pertama antibiotika, yang kedua obat anti kanker, yang ketiga disinfektan. Ya, 3 jenis obat itu nggak boleh sama sekali dibuang ke sampah rumah tangga. Terutama yang antibiotika, nggak boleh langsung dibuang isinya ke saluran pembuangan air, nggak boleh ya. Ya, karena bisa mencemari lingkungan. Iya, mencemari lingkungan, terus membuat resistensi bakteri. Nanti kalau bakterinya ternyata masuk ke dalam tubuh kita, dia udah nggak mempan lagi tuh dikasih antibiotik. Iya, jadi jangan sembarangan buang 3 kategori obat yang tadi ya ke pembuangan air maupun ke sampah rumah tangga. Nah, untuk 3 obat yang spesial tadi nih, untuk obat kanker dan disinfektan, itu kalian cek di mana obat tersebut diresepkan. Jadi obatnya itu kalian kembalikan ke rumah sakit di mana obat itu dikeluarkan. Jadi biarkan rumah sakit aja yang mengelola sampah atau limbah obat-obat kanker dan disinfektan tersebut. Ya. Terus untuk antibiotika nggak boleh dibuang ke saluran air, tapi boleh dibuang ke sampah rumah tangga dengan treatment. Ya, treatmentnya kayak apa sih, Kak? Nah, treatmentnya itu mirip seperti obat yang tidak termasuk ke dalam 3 golongan tadi. Ya. Untuk obat tablet, terus salep, terus aerosol, intinya adalah kalian rusak kemasan dan labelnya terlebih dahulu. Jadi kalau ada nama kalian coret-coret pakai spidol tuh. Ada obat apa, coret-coret pakai spidol. Pokoknya jangan sampai orang yang ngambil kemasan obat itu tuh tahu itu obat apa. Semua informasi yang ada di label tersebut dirusak. Ya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan masih ada isinya kayak tablet, krim, salep, kalau aerosol mah tinggal dirusak aja kemasannya terus buang karena nggak ada isinya kan. Nah, untuk obat-obat tablet, krim, puyer, nah itu kalian bisa hancurin isinya, hancurin si obatnya. Nggak perlu sampai bubuk banget, nggak perlu. Pokoknya sampai hancur. Setelah kalian hancurkan si obatnya, kalian campur dengan bahan-bahan yang dalam tanda kutip tidak enak. Contohnya nih, ampas kopi, ampas teh, tanah, atau sampah rumah tangga yang biasa juga nggak apa-apa. Ya, jadi jangan langsung buang aja, tabur aja ke tempat sampah, nggak. Tapi masukkan dulu ke dalam plastik, terus tambahin bahan-bahan yang udah aku sebutin tadi. Kenapa kayak gitu? Supaya kalau ada orang yang mau mulung, mau ngambil kembali obat tersebut, dia nggak bisa dengan mudah memisahkan si obat-obat tadi. Iya, karena udah tercampur segala macam kan di situ gitu. Sehingga harapannya dia tidak akan menyalahgunakan obat tersebut. Gitu.
Seperti itu ya guys. Oke. Kayaknya udah cukup ya penjelasan mengenai tata cara membuang obat yang baik dan benar. Nah, tapi sebelum aku menyudahi video hari ini, aku mau ngasih informasi nih. Sebenarnya nih ya, pada tahun 2019, BPOM itu udah mulai melakukan program. Nama programnya itu Ayo Buang Sampah Obat. Program apa sih Kak itu? Badan POM itu melakukan kolaborasi dengan Asosiasi Profesi Asosiasi Profesi Farmasi dan juga pihak-pihak tertentu ya. Nah, tujuannya biar apa? Supaya mengedukasi masyarakat gimana caranya membuang obat dengan benar. Nah, BPOM itu bekerja sama dengan kurang lebih 1.000 apotek yang tersebar di 15 kota di Indonesia, di mana masyarakat itu boleh menitipkan obat-obat yang kadaluarsa dan rusak tadi kalau masyarakat dan teman-teman sekalian itu nggak bisa memusnahkan secara mandiri gitu. Jadi kalau kalian misalkan anak kos gitu ya, atau tinggal sendiri atau tinggal di perkotaan yang nggak ada tanah gitu ya, nggak minum kopi atau jarang masak gitu kan, gimana nih bingung buang obat. Nah, kalian bisa datang ke apotek yang bertanda khusus. Nanti kalian di situ boleh nitipin obat yang udah kadaluarsa dan rusak. Jadi biarkan mereka yang memusnahkan obatnya gitu. Untuk daftar apotek mana aja yang bisa atau bekerja sama dengan BPOM dalam hal pemusnahan obat yang sudah kadaluarsa dan rusak ini, nanti aku bikin stream terpisah ya, karena 1.000 apotek aku nggak mungkin taruh di sini, terlalu panjang. Ya, nanti aku akan kirim atau taruh linknya di deskripsi ya. Oke. Baiklah, sekian aja video hari ini, episode 2, cara membuang obat yang sudah kadaluarsa dan juga obat rusak. Terima kasih sudah menonton video edukasi obat kali ini. Kalau kalian berkenan boleh klik like dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Otsuran.